you leave me like I need you? Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi belakangan ini saya dapat banyak pertanyaan tentang berapa harga sewa di Amerika, khususnya di kota New York, karena pada saat ini saya berada di kota New York. Hal pertama yang paling banyak dicari tahu oleh orang-orang yang ingin pindah ke sebuah negara adalah berapa harga sewa apartemen. Buat di Amerika itu sendiri nggak melulu harus tinggal di apartemen, guys. Buat kalian yang single, ada opsi lain loh, nggak melulu harus di apartemen. Atau buat yang keluarga, yang tinggal berkeluarga, nggak harus sewa satu rumah. Di sini saya cuma mau jelasin ada beberapa macam jenis tempat tinggal di Amerika. Ada rumah, apartemen, kondominium, juga ada studio, whole floor, atau juga ada sewa satu kamar, lebih dikenal dengan bedroom. Untuk tarif sewanya itu sendiri walaupun berada di state yang sama, akan berbeda tarifnya. Itu berdasarkan lokasi, kedekatan dengan sarana transportasi, kedekatan dengan grocery store, dekat dengan perkantoran. Biasanya yang dekat dari beberapa sarana-sarana umum itu biasanya tarifnya akan lebih tinggi daripada tempat tinggal yang berada di lokasi yang jauh dari sarana transportasi atau sarana lain yang saya sebutkan tadi. Misalnya ada dua tipe kamar yang sama, yaitu A dan B. Nah, kamar A dan B itu lokasinya nggak jauh beda, nggak terlalu jauh. Cuman yang membedakan dari mereka itu adalah tempat A itu cuma 2 menit jalan ke public transportasi, sementara tempat B itu dibutuhkan kayak 15 menit jalan kaki untuk bisa sampai ke public transportasi. Jadi harganya itu bedanya bisa jauh, guys, walaupun mereka berada di daerah yang dekat satu sama lain gitu, guys. Contohnya langsung aja kita ke inti videonya, yaitu harga sewa tempat tinggal di kota New York. Karena kebetulan di Amerika saya itu tinggal di state New York, jadi informasi yang bisa saya bagikan adalah seputar informasi tempat tinggal di kota New York, informasi tarif tempat tinggal di kota New York. Kalau state lain atau di upstate New York itu saya belum begitu research. Buat kalian yang penasaran, please tonton videonya sampai habis. Oke? Nah, yang pertama, sewa rumah. Untuk harga sewa rumah di kota New York itu lumayan mahal ya, guys. Ini yang aku maksudkan itu rumah secara keseluruhan, jadi bukan cuma floor atau kamar doang. Jadi kayak kalian sewa rumah, karena untuk di kotanya sendiri itu jarang sekali ada yang menyewakan satu rumah, guys. Apalagi kalau rumahnya kecil-kecil itu jarang sekali, karena kebanyakan rumah-rumah di New York itu, apalagi di kota Manhattan itu biasanya rumahnya itu berbentuk townhouse yang misalnya kayak dindingnya itu masih nyatu satu sama lainnya. Jadi rumahnya itu kayak building, tapi dari satu rumah ke rumah lainnya itu dindingnya menyatu gitu. Kalau di yang saya lihat di kota Manhattan sih begitu ya. Cuman ada beberapa di agak lebih jauh dari kota, mungkin ada juga rumah-rumah yang individual kayak yang kalian lihat-lihat di film-film Hollywood. Itu juga ada, tapi itu biasanya nggak berada di kota Manhattan. Itu biasanya di bagian-bagian daerah lain di kota New York. Dan kayak pemukiman penduduk yang kalian lihat itu biasanya mereka jarang untuk menyewakan satu rumah itu penuh, itu jarang. Biasanya mereka itu lebih menyewakannya itu kayak per kamar atau per lantainya gitu, guys, karena rumahnya gede-gede. Tapi oke, kalau bicara soal rumah, saya udah research dari kemarin. Pada saat kalian request itu saya udah mulai research harga rumah di New York itu mulai dari 2.500 sampai 70.000 atau bisa lebih, guys. Tapi kalau kalian pengen sewa rumah di kota Manhattan yang di pusat kota New Yorknya banget, yang kalian lihat di film-film Hollywood itu,
tarifnya itu kayak townhouse itu bisa sampai 25.000 ke atas. 20 kalau yang gampangnya aja, kalau kalian pengen nyari yang gampang itu berkisar antara 25.000 sampai 40.000, 45.000 atau 50.000. Tapi kalau kalian pengen dapet yang di bawah itu susah banget guys, tergantung dari jumlah kamar, lokasi, dan kedekatan dengan kantor dan public transportasinya guys. Ada juga sih yang 10 ribuan, tapi biasanya tuh udah di pinggiran kota Manhattan dan di daerah yang rawan, yang tingkat kriminalitasnya itu tinggi banget guys, dan juga jauh, udah berada di pinggiran kota Manhattan dan jauh dari public transportasi. Tapi buat kalian yang mau sewa rumah lebih murah dan aman dan juga dekat dari public transportasi, ada pilihan lain. Kalian bisa cari rumah di daerah Queens. Nah, di daerah Queens ini juga nggak begitu jauh dari Manhattan, dan kebanyakan juga sekarang rata-rata orang-orang yang kerja di Manhattan itu biasanya mereka itu tinggal di daerah Queens atau Brooklyn karena lebih dekat dan lebih aman untuk transportasinya, dan juga lebih aman dan juga lebih murah ketimbang kalian sewa di Manhattan itu sendiri. Kalau di daerah Queens itu sendiri tarifnya rata-rata 2.500 ke atas guys. Cuman yang gampang ditemukan itu berkisar di antara 4.500 ke atas sampai 25.000. Sekali lagi tergantung jumlah kamarnya dan fasilitas juga lokasinya. Kalau kalian mau cari yang murah di daerah Queens itu biasanya kalian bisa dapetin di daerah Flushing atau di Jamaica. Nah, itu lumayan lebih murah, atau di sebagian kecil di daerah Maspeth atau juga Forest Hill itu juga biaya sewa rumahnya itu juga murah guys, karena mereka lokasinya agak lebih jauh dari kota Manhattan. Dan kalau kalian punya budget yang lebih gede dan pengen lebih dekat di kota Manhattan, tapi kalian gak mau spend lebih mahal di kota Manhattan, nah kalian bisa pilih untuk untuk nyewa rumah di daerah Long Island City atau di daerah Roosevelt Island, atau kalian juga bisa nyewa rumah di daerah Astoria. Nah, itu lumayan dekat banget dari Manhattan, dan dari rumah kalian pun kadang bisa kelihatan pulau Manhattan-nya. Nggak jauh beda dengan Queens, di kota Brooklyn juga sekitar antara 4.500 sampai 25.000 ke atas. Tapi bedanya kalau di Brooklyn itu lebih jarang orang-orang Asianya. Jadi kalau kalian memang lebih nyaman tinggal dengan orang-orang Asia, migran Asia, itu rata-rata mereka nyari rumahnya itu di daerah Queens. Nah, buat yang nanya gimana kalau di Bronx? Kalau di Bronx itu tarifnya itu memang lebih murah dari daerah-daerah New York lainnya, karena dulu itu isunya di Bronx itu kriminalitasnya tinggi, kayak Gotham City-nya di film Batman. Jadi kayak masih banyak kriminalitas dan gak ramah sama imigran gitu guys. Nah, sekarang kita masuk ke apartemen, kondominium, dan studio juga whole floor. Karena di sini tarifnya kurang lebih sama, bisa dibilang sama, cuman kayak penyebutan namanya aja yang berbeda dan tipe-tipenya aja yang berbeda. Basicnya itu sama aja guys. Jadi kayak kalian sewa satu apartemen dengan 2 kamar, atau satu studio yang ada kamarnya, atau kondominium atau whole floor, itu kurang lebih mirip-mirip. Untuk di kota Manhattan sendiri itu 5 ribuan ke atas guys, tapi masih ada yang di bawah 5 ribuan, cuman sulit sekali untuk didapatkan. Nah, untuk di daerah Queens dan Brooklyn kalian masih bisa menemukan apartemen studio atau whole floor atau kondominium yang harganya masih di 2.500 ke atas. Dan kalau di daerah Bronx kalian bisa mendapatkan tarif yang 1.500, mungkin kalian masih bisa menemukan apartemen dengan tarif sewa
seharga 1.500-an ke atas. Dan sekali lagi itu tergantung lokasinya di mana guys, maksudnya kayak apakah dekat dengan public transportasi, apakah dekat dengan perkantoran, grocery store, apakah daerahnya aman, tidak rawan kriminalitas, dan apakah utility-nya udah lengkap, termasuk fasilitas-fasilitas olahraga lainnya, elevator di building, dan lain-lain. Dan tentu aja kayak misalnya kalau ada fasilitas laundry, parkiran, atau misalnya ada fasilitas olahraga, elevator, atau tempat gym di situ, kolam renang, akan ada additional fee-nya. Dan bukan itu aja, kalau kalian nyewa di tempat apartemen yang lumayan mewah dan company-nya bagus, itu akan ada maintenance fee-nya juga guys. Maintenance fee, uang kebersihan, uang keamanan, itu sih yang saya dengar-dengar dari teman saya yang nyewa di daerah Manhattan. Misalnya kalau apartemen, kondominium, sewa 1 floor, studio, itu biasanya pilihan untuk orang-orang yang lebih senang ke private life, atau buat keluarga-keluarga, atau pasangan suami istri, atau teman-teman yang pengen hidup nyaman, bebas, nggak diatur oleh pemilik rumah. Jadi kayak kalian berasa tinggal di rumah kalian sendiri, itu adalah pilihan yang bagus buat kalian. Tapi kalau kalian cuma punya budget pas-pasan, kalian bisa sewa satu room apartemen aja, maksudnya satu room aja. Jadi kayak kalian bisa sewa kamar aja, kurang lebih itu mirip-mirip kayak kos-kosan. Jadi yang disewakan itu cuma kamar tidurnya aja, kayak dapur, ruang tamu, ruang makan, bahkan kamar mandinya kadang-kadang juga sharing guys. Ini kalau kalian pengen nyari di daerah Manhattan itu tarifnya bisa 3.000-an ke atas. Tapi kalau di daerah Queens dan Brooklyn, kalian masih bisa dapetin harga 1.000-an ke atas. Nah kalau kalian mau yang di bawah 1.000-an, mungkin di daerah Bronx itu masih ada guys. Sekali lagi saya bilang tarif sewa yang saya sebutkan ini adalah tarif sewa yang gampang buat didapatkan. Jadi kalau kalian ada yang bilang, "Kak, ini masih ada kok yang segini." Masih ada kok yang lebih murah dari itu, tapi kayak susah. Kalian harus banyak-banyak research, harus bersabar, harus pinter-pinter nyari. Tapi kalau kalian pengen dapetnya cepet, nah itu adalah tarif-tarif yang lumayan gampang untuk kalian dapetin tempat tinggalnya. Nah kalau kalian dengar misalnya ada orang yang bilang, "Enggak kok, saya sewa di sini." Lain cerita kalau kalian sewa rumah atau apartemennya itu udah lama, jadi kalian masih pakai tarif sewa yang lama. Karena kalau di Amerika itu biasanya landlordnya itu nggak boleh naikin harga sewa rumahnya itu per tahunnya, itu nggak boleh naik banget. Jadi cuma bisa dinaikin dikit-dikit. Makanya kalau kalian udah lama tinggal di situ, harga tarif apartemen atau tempat tinggal kalian itu lebih murah daripada orang yang baru mau nyari apartemen gitu guys. Dan juga harga sewa yang saya sebutin tadi itu adalah harga sewa bulanannya aja, belum termasuk fee lain-lainnya. Kayak misalnya kalau kalian nyewanya itu melalui agensi company-nya gede, itu ada aplikasi fee-nya itu. Kalian kalau mau misalnya ini ada building yang mau disewakan, beberapa apartemen yang mau disewakan di building, kalian itu ada aplikasi fee pendaftarannya itu sekitar 20-200, dan itu nggak dikembaliin kalau kalian nggak jadi nyewa. Jadi kayak, oh aku mau sewa ini tapi ini fee-nya, jadi udah dikit kalian. Tapi kalau kalian berubah pikiran dan gak mau nyewa, duit kalian itu nggak dibalikin gitu guys. Terus ada juga broker fee, yang biasanya itu broker fee itu seharga dengan 1 bulan sewa. Dan juga ada deposit fee. Nah deposit fee ini digunakan pas kalian udah mulai menyewa, kalian harus bayar deposit fee. Dan deposit fee ini disimpan oleh pemilik rumah. Kalau misalnya ada kerusakan selama kalian tinggal, deposit fee kalian itu yang digunakan untuk memperbaikinya begitu kalian nanti
memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal kalian itu. Tapi kalau nggak ada kerusakan, deposit fee kalian itu akan dikembalikan lagi. Dan ada juga yang menggunakan deposit fee kalian itu untuk pembayaran bulan terakhir kalian. Misalnya kalau kalian mau pindah, memutuskan kalau kalian mau pindah bulan sekian gitu, nah pada saat bulan terakhir kalian tuh kalian nggak perlu bayar. Nah deposit fee kalian itu digunakan untuk itu tergantung dari landlordnya masing-masing. Terus ada juga kalau kalian nyewa di tempat yang bagus, kayak tempat-tempat yang company bagus, itu juga ada move in fee. Jadi kalau kalian sebelum pas kalian ngecek tempatnya seperti apa gitu, pas kalian udah memutuskan mau pindah dan kalian ngasih tahu kalian mau pindah tanggal berapa, itu ada move in fee-nya itu. Jadi sebelum kalian pindah akan ada sesuatu yang renovasi sedikit renovasi. Nah itu kalian akan dikenakan move in fee. Nah ada juga fee lain-lainnya itu kayak kalau kalian bawa binatang peliharaan itu ada pets fee. Terus kalau misalnya jumlah orang yang masuk, misalnya kayak rumahnya cuma 2 kamar dan yang orang yang punya rumahnya itu sepakat cuma boleh batasnya 3 atau 4, tapi kalian pengen bawa lebih, itu ada additional fee buat temen kalian yang mau nyewa, yang mau tinggal lagi bareng kalian. Sama kalau kalian di building bagus, biasanya itu ada perawatan fee, maintenance fee, terus elevator fee, pokoknya banyak fee lainnya yang harus kalian persiapkan gitu. Jadi nggak, kalau nyewa di sini tuh nggak cuma sewa bulanannya aja biasanya guys, ada biaya sewa gas, electricity, masih banyak. Gimana guys, apa kalian tertarik untuk pindah dan tinggal di kota New York? Buat yang tertarik silahkan mulai planningnya dari sekarang. Dan buat yang nggak tertarik ya nggak apa-apa, ini sekedar untuk tambahan informasi buat kalian aja. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya, semoga kalian senang. Jangan lupa untuk terus bahagia dan stay chill. Bye bye. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Makasih.